yang di dalamnya menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan seterusnya. Jadi ber-NKRI pada dasarnya mengikuti sunnah Nabi, itu satu dalil. Sementara khilafah sendiri tadi seperti yang disampaikan Abah Nuril, ini memiliki beberapa hal yang kenapa pemerintah sampai membubarkan. Secara politik jelas itu memiliki agenda yang hendak memecah belah bangsa untuk kemudian menjadi sistem yang umum, yang itu sebenarnya tidak tepatnya mungkin. mengambil alih pemerintahan. Sekarang saya ingin menanyakan dari sisi agama, karena seringkali Hizbut Tahrir ini menggunakan alasan-alasan teologis bahwa apa yang dilakukannya sedang memperjuangkan perintah Allah dan perintah utusannya. Secara politik jelas HTI ini membahayakan karena itu dibubarkan oleh pemerintah. Sekarang secara agama, bahwa bahayanya seperti apa HTI bagi agama itu sendiri, terutama Islam, karena mereka seringkali menggunakan ayat-ayat yang sepotong-potong, tidak dipahami secara kafah, pinjam istilahnya mereka itu. Silakan. Jadi sebenarnya bentuk khilafah itu tidak ada yang seragam. Jadi bentuk khilafah yang pertama yang diramalkan oleh Nabi itu hanya berlaku 30 tahun. Setelah itu sudah tidak bentuk khilafah yang sebenarnya. Jadi 30 tahun itu pertama dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah meninggal, Sayyidina Ali nungguin bersama Sayyidatina Fatimah dan Aisyah. Sahabat yang lain malah pada rebutan kekuasaan. Karena apa? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa kekosongan pemimpin satu hari itu lebih buruk daripada satu negara tidak dipimpin oleh orang yang sesat selama 1000 tahun. Jadi di negara itu dipimpin orang sesat selama 1000 tahun itu lebih baik daripada kosong, tidak ada pemimpin satu hari. Maka kemudian sahabat Ansor melakukan istihad, melakukan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Di pertemuan Saqifah Bani Sa'idah itu, Bani Sa'id itu disepakatilah bahwa yang memimpin meneruskan Rasulullah itu adalah kaum Ansor. Lalu kaum Muhajirin juga ngomong, seharusnya kaum Muhajirin. Lalu mereka sepakat karena hadir Sayyidina Umar, maka saat itu Sayyidina Umar dibaiat menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Tapi Sayyidina Umar mengetahui bahwa ada seorang sahabat Nabi yang dia sehidup semati, bahkan yang pertama kali menjadi tonggaknya, yaitu Sayyidina Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq karena peristiwa Isra wal Mi'raj. Bahkan ketika hijrah, Sayyidina Abu Bakar lah yang menemaninya di dalam gua, dan ketika Rasulullah terancam oleh binatang buas, binatang berbisa, kaki Sayyidina Abu Bakar digunakan untuk menutup lubang, yang satu tangannya sampai digigit ular, digigit binatang berbisa sampai menggigil, ditahan karena cintanya kepada Nabi. Dia tidak bergeser, dia rela mengorbankan dirinya dimakan, digigit oleh binatang berbisa sampai keringatnya menetes, membangunkan Rasulullah. Ada apa Sayyidina Abu Bakar? Gak ada apa-apa ya Rasulullah. Tapi begitu ditengok, ternyata wajahnya sudah hitam merah karena kena pengaruh bisa. Lalu diobati oleh Rasulullah. Rasulullah bangun. Peristiwa inilah yang membuat Sayyidina Umar tidak merasa enak hati mengambil alih pemimpin. Tidak seperti zaman sekarang malah royokan. Kalau zaman Nabi dulu, zaman sahabat kan, ketika ada orang meminta untuk menjadi gubernur atau jabatan tertentu malah tidak diberikan oleh Rasulullah. Contohnya Mu'adz bin Jabal, padahal dia sahabat yang luar biasa, tetapi ketika minta jabatan tidak diberikan untuk menjadi gubernur. Tapi ketika tidak minta malah diangkat jadi gubernur Yaman.
Pola Islami begitu. Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar diundang oleh Sayyidina Umar membaiat Sayyidina Abu Bakar dan seluruh hadirin membaiat Sayyidina Abu Bakar. Saat itu Sayyidina Abu Bakar memimpin 12 tahun kekhalifahan dan dia tidak menjadi khalifahnya Allah, khalifatullah, tapi dia mengangkat dirinya sebagai khalifatul Rasul. Dia tidak berani dia menyamai Rasulullah, maka menjadi khalifatul Rasul. Padahal di dalam dalil hadisnya cetok itu al ulama warasatul anbiya, al ulama khulafatul anbiya. Nah, dia mengambil yang al ulama khulafatul anbiya, maka dia mengangkat dirinya dengan sebutan khalifatul Rasul. Nah, setelah 12 tahun kepemimpinan digantikan Sayyidina Umar, itu ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar sistemnya. Jadi yang pertama itu adalah rapat, yang kedua penunjukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kesepakatan selama 10 tahun dia memimpin. Menjelang akhir kepemimpinan Sayyidina Umar, lalu membentuk alul ahli wal ahdi. Dia memanggil anaknya termasuk Abdullah bin Umar. Kowe tak tunjuk ning kowe ra entuk dadi ketua, ra entuk dadi khalifah. Maka ini tradisi ini yang dipakai oleh NU dalam pemilihan pengurusan PBNU, dan Suriah itu menggunakan ahlul ahli wal ahdi. Lalu menunjuklah Sayyidina Utsman bin Affan. Lah mulai karena Sayyidina Utsman bin Affan ini mulai berhubungan akrab dan ada persaudaraan dengan Muawiyah dan Abu Sufyan, lalu mulai terjadi friksi. Sayyidina Utsman berjalan sampai 7 tahun. Jadi 12 tambah 10 tambah 7 tambah 5 kalau nggak salah, tambah 5. 12, 10, 5 jadi 20 toh. 12 tambah 10 22, 22 tambah 4 26. Ya, 26. 26 ini kemudian Sayyidina Utsman terjadi peristiwa tahkim dengan Sayyidina Ali, maka muncullah yang namanya Khawarij gitu loh. Jadi Arab Badui ini ngujuk-ngujuki Sayyidina Ali supaya berperang dengan Sayyidina Utsman. Setelah ternyata setelah perang berlarut-larut akan mencapai kemenangan luar biasa Sayyidina Ali, tetapi mengorbankan banyak yang ahli dan hafal Quran, maka kelompok Badui ini mengundurkan diri. Wah, ini nek gini caranya bisa kacau semuanya. Maka dia Badui ini yang terkenal kemudian tidak berpihak ke Sayyidina Utsman dan berpihak ke Sayyidina Ali, namanya Khawarij ini, membunuh Sayyidina Utsman dan mencoba membunuh Sayyidina Ali. Nah, ini ceritanya. Lalu setelah terbunuh Sayyidina Ali, itu melalui seorang yang bernama Ibnu Muljam. Peristiwanya seperti Brimob yang terbunuh. Jadi kalau Sayyidina Ali itu terbunuhnya adalah ketika dia sholat subuh, dibangunkan Ibnu Muljam itu, bangun sholat. Sesudah dibangunkan, dia takbiratul ihram, ngimami, ternyata Ibnu Muljam ini sudah mempersiapkan senjata, memang akan membunuh Sayyidina Ali. Ibnu Muljam Anda harus tahu, kaum muslimin rahimakumullah dan bangsa Indonesia serta anak-anak muda, generasi muda NU dan anak-anak Ansor, sahabat Ansor, bahwa Ibnu Muljam ini orang yang hafal Quran. Sholat malam tiap hari, bathoke sampai ngapal, pakai sorban, pakai jubah, jenggotnya juga panjang. Tetapi Rasulullah pernah mengatakan dalam satu kesempatan, nanti akan muncul pada satu zaman di mana orang yang banyak menghafal Quran tetapi tidak lebih dari kerongkongannya saja. Dia tidak menyentuh hati. Nah, ternyata benar. Ternyata ramalan ini bukan ramalan lah, hadis Nabi ini ternyata benar sekali, dan yang menjadi korban adalah adiknya Rasulullah, menantunya Rasulullah, dan orang yang berjibaku ketika hijrah berani memasang badan untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah, padahal tahu bahwa saat itu Rasulullah diancam oleh 12 suku yang mengutus pemuda-pemudanya untuk membunuh Rasulullah.
Sayyidina Ali inilah yang menaklukkan Yahudi Khaibar kalau ketika terjadi pengkhianatan. Dan Sayyidina Ali ini ketika berhadapan dengan Yahudi Khaibar yang besar, juara olimpiade gulat pada zaman Kaisar Nero itu, dia mengatakan, aku berjuluk Haidar, oleh ibuku diberi nama Haidar, singa padang pasir. Dibekali oleh Rasulullah pedang Yulfikor untuk menghadapi pemimpin Yahudi Khaibar ini. Wah, Yahudi Khaibar ini begitu ditebas langsung dari kepala sampai kaki itu jadi dua. Mohon maaf, apa ini mumpung Felix Show itu belum terjadi karena acara kapan? Hari Minggu ya. Sabtu, Minggu sama Senin. Hari Minggu dan Senin. Mohon Abah menyampaikan pesan kepada penyelenggara acara juga kepada masyarakat perihal keberatan masyarakat dengan datangnya. Oke, gini. Jadi setelah Sayyidina Ali meninggal, diteruskan oleh Sayyidina Hasan dan Husain, itu genap 30. Setelah kesini dipimpin oleh Abu Sufyan dengan Muawiyah, dengan Yazid yang membunuh Sayyidina Ali dan kepalanya membunuh Sayyidina Husain yang kepalanya dipotong itu, terus sudah tidak khilafah, sudah monarki, sampai kemudian muncul dinasti Abbasiyah yang pada saat zaman Abu Sufyan dan itu keluarga Nabi dihabisin semuanya, bahkan tidak bisa hidup. Baru pada dinasti dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz dikembalikan hak itu kepada keluarga Nabi. Nah sekarang kok ada orang menggulirkan sistem khilafah, padahal khilafah sudah habis. Yang pertama, yang kedua, pengkhianatan Turki Ottoman itu justru menghancurkan kekhilafahan yang kemudian menjadi Arab yang semulanya menguasai 2/3 dunia menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Lah kok sekarang mau dimasukkan ke Indonesia dengan program khilafah. Ini sudah dari awalnya dan keberangkatannya sudah salah semuanya, sudah melencong semua, sudah mengkhianati semua. Wong pengkhianat khilafah kok mau mendirikan khilafah. Itu yang pertama. Oleh sebab itu, ketika kemudian muncul gerakan-gerakan yang diawali dengan demo-demo kode buntut, 411, 313, 212, Wiro Sableng dan seterusnya dan itu makar. Saya udah bilang, ini kalau diteruskan akan terjadi pertumpahan darah, warga NU akan berhadapan dengan Wahabi. Dan itu kita sudah nunggu momentumnya, dan benar, saya udah peringatkan, jangan bangunkan macan tidur. Mereka malah teriak-teriak, maka kemudian kita bergerak dan kemudian benar terjadi makar-makar. Nah, Felixio ini dari Habib Husin yang matanya buta itu membentuk partai namanya PK. Gak laku, kemudian menjadi PKS. Lalu membentuk mahasiswa namanya Kami.